Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-81. Sebelumnya, Cakradiva alias Rama dan beserta keluarga besar mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Doain nanti bisa pulang ke tanah Indonesia Raya ini lagi dalam keadaan sehat walafiat dan semakin jadi anak yang soleh ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan semakin kaya tuh. Amin. Yang doain juga, yang aminin juga sama ya. Doa yang sama buat kalian semua. Amin. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana jalannya pertandingan antara Akademi Shrek melawan Akademi Kekaisaran Ryu. Pertandingan berjalan dengan sangat intens di mana Akademi Kekaisaran Ryu terus menargetkan Wang Kyuer, termasuk juga Hong Chen bersaudara yang sampai menggunakan teknik penggabungan roh pelindung mereka untuk menyingkirkan Wang Kyuer. Untungnya Yuho telah memberikan tarian merak yang merupakan alat pembimbing roh peningkatan kekuatan kepada Wang Kyuer pada malam sebelumnya, dan alat itu benar-benar membantu Akademi Shrek memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan seperti biasa, Yuho dan Heseto lanjut ke kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah, dan pada babak kali ini Yuho melakoni sebuah pertaruhan pisau peringkat tingginya dengan peserta nomor 98 yang pada beberapa episode sebelumnya melayangkan tatapan sinis kepadanya. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana berlangsungnya pertempuran antara Yuho dengan peserta nomor 98 alias si Bambang. Penampilannya yang mengundang ketertarikan kepala aliansi Shisui sampai dengan pertemuannya kembali dengan Abah Yilai Kesi untuk mewarisi sihir kematian. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah ini sudah memasuki babak 6 besar dan masing-masing peserta akan melawan peserta lain untuk menentukan 3 besar. Sebelum pertandingan dimulai, seluruh peserta diberikan waktu untuk merakit alat pembimbing roh mereka masing-masing. Dan seiring berjalannya waktu, satu persatu peserta mulai telah menyelesaikan alat pembimbing mulai dari capit penangkap, belati, dekomposisi korosif, sampai dengan meriam jiwa, termasuk juga bakal lawan Yuho alias si Bambang. Sementara semua orang telah menyelesaikan alat pembimbing roh mereka masing-masing, Yuho masih anteng saja merakit padahal waktu menunjukkan detik-detik terakhir perakitan hingga akhirnya Yuho telah menyelesaikan apa yang disebut sebagai perisai kontrol penghakiman dan membuat Bambang auto julid karena orang cacat antah berantah ini menggunakan 5 jam penuh untuk menyelesaikan sebuah perisai. Bambang sudah merasa akan memenangkan pertaruhan yang dia buat dengan Yuho. Singkat cerita, waktunya pertandingan antar peserta 6 besar telah dimulai dan arena pertarungan portable yang sudah digunakan pada babak sebelumnya kembali muncul di depan banyak orang. Ketika peserta 6 besar telah masuk ke dalam arena dan berhadapan dengan lawan mereka masing-masing, baru setelah Chen An sebagai wasit pertandingan memanggil seluruh peserta, kompetisi pin dilanjutkan pada duel pertama antara Heseto melawan peserta nomor 66. Penampilan Heseto cukup mengundang perhatian banyak orang karena kakak kedua Sekte Tang itu menciptakan alat pembimbing roh level 5 yang cukup kuat dan mengalahkan lawannya hanya dalam satu pertukaran. Chen An mengumumkan kemenangan Heseto dan segera melanjutkan pertandingan ke duel selanjutnya antara peserta nomor 96 yang menjadi bakal pemenang terkuat dalam kompetisi melawan peserta nomor 37. Berbeza dengan Heseto yang meskipun memenangkan pertandingan namun tidak menggunakan serangan yang mematikan, peserta nomor 96 ini tanpa menahan diri sama sekali menggunakan alat pembimbing rohnya untuk mengirim lawannya berada dalam kondisi terluka parah atau bahkan pindah alam. Meskipun begitu, orang-orang dalam lingkaran kedoliman ini tampaknya tidak terkejut dengan perilaku yang demikian, malah menunjukkan rasa kagum dan memuji seorang laki-laki berjubah hitam yang sepertinya merupakan guru dari peserta nomor 96.
perhatian khalayak ramai termasuk gurunya nomor 96 yang kita sebut aja dia si Dadang ini segera berpindah setelah Yuho memasuki arena karena mereka dapat melihat betapa kompleksnya alat perisai kontrol penghakiman ciptaan Yuho yang pas ini dipakai nama panggung Tangwu ya guys ya. Nah, mereka takjub karena alat pembimbing roh buatan Tangwu yang dianggap remeh oleh Bambang ini sebenar-benarnya memiliki 17 inti. Meskipun begitu, menurut gurunya si Dadang yang juga gurunya si Bambang berpikir bahwa perisai Yuho masih belum cukup untuk mengalahkan muridnya, dan karena itulah Bambang juga masih bersikap jumawa di hadapan Yuho. Begitupun semua penonton yang sudah menebak kekalahannya, sehingga Yuho membuat langsung eksekusi rencana yang sudah dia persiapkan, yaitu mengeluarkan energi kegelapan Master Roh jahatnya untuk kedua kalinya. Bambang masih tampak tidak bergeming ketika melihat Yuho menunjukkan kekuatan Master Roh jahat, namun para petinggi aliansi yang memang memiliki hubungan dengan Sekte Roh Kudus dapat merasakan betapa murni, mengerikan, dan kuatnya aura kematian yang Yuho keluarkan dari tubuhnya, tidak terkecuali gurunya si Bambang dan Dadang. Nah, buat informasi, Yuho ini bukan sekedar menggunakan teknik imitasi ya guys ya, tapi dia menggunakan roh pelindung ketiganya yang diberikan oleh Abai Legacy sebelum pindah al. Masih ingat kan? Meskipun merasakan betapa menakutkan energi kegelapan Yuho, tampaknya si Bambang masih bersikap sok keras dan segera menembakkan meriam jiwanya ke arah si pemuda cacat tersebut. Namun tampak seperti Yuho telah merencanakan segalanya dengan rapi. Serangan meriam jiwa korosi Bambang berhasil diblokir sepenuhnya, sementara Yuho justru melayangkan serangan balasan dengan mengunci Bambang ke dalam teknik jiwa kegelapannya. Melihat serangan-serangan Yuho, para petinggi aliansi mulai berpikir jika si Tangwu ini tampaknya memiliki roh pelindung yang sangat jahat. Namun di sisi lain, Bambang masih juga nggak tahu diri dan malah sesumbar memuji Yuho karena telah memaksa menggunakan teknik jiwa terkuatnya. Bambang segera melepaskan diri dari cengkraman teknik jiwa Yuho dan balik menunjukkan teknik roh cakar hantunya sendiri. Tapi ternyata ternyata tidak hanya serangan cakar hantu digagalkan dengan begitu mudah. Yuho memberikan bonus dengan membuka gerbang kematian dan mengirimkan beberapa prajurit kegelapan untuk memberi Bambang pelajaran. Setengah mati, Bambang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan para prajurit kegelapan. Namun tanpa disangka, pemahaman dan pengendalian Yuho atas kekuatan gelap memang melampaui ekspektasi semua orang, sehingga Bambang pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihajar oleh prajurit kegelapan tersebut sampai meriam jiwanya hancur berkeping-keping. Melihat Bambang yang sudah terpojok, Yuho pun mendorong kursi rodanya ke tengah arena dan secara perlahan membuka topeng untuk menunjukkan mata spiritualnya kepada Bambang sambil menanyakan, apakah Bambang masih ingin melanjutkan pertandingan atau kamu merasakan sendiri betapa dominannya Yuho dalam pertandingan. Bambang pun sambil tertatih-tatih mengakui kekalahannya sambil beringsut mendekati remahan meriam jiwanya yang telah dihancurkan oleh prajurit kegelapan Yuho. Namun ternyata ungkapan menyerah itu hanyalah caranya untuk mengelabui Yuho, dan Bambang justru melakukan serangan diam-diam setelah pengakuannya yang membuat Yuho buru-buru mengaktifkan perisai kontrol penghakimannya dan hampir saja menggunakan pisau milik Bambang untuk menghabisi nyawanya sendiri. Hingga tiba-tiba gurunya si Bambang dan si Dadang sebelumnya khusyuk nonton pertandingan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan muridnya dari penghakiman Yuho sebelum kemudian mewakili Bambang untuk mengakui kekalahannya dengan benar. Guru Bambang itu menyerahkan pisau ukir muridnya seperti janji pertaruhan yang Bambang lakukan sebagai ganti Yuho mau mengampuni nyawanya. Baru setelah itu guru Bambang memperkenalkan diri sebagai kepala aliansi siswi yang bernama Nangongwan dan mengumumkan
mengumumkan bahwa Yuho alias Tang Wu telah resmi memenangkan duel terakhir melawan si Bambang. Dengan demikian, Nangong Wan pun mengumumkan bahwa seluruh pertandingan telah berakhir dan Yuho alias Tang Wu, Hei Seto alias Tang Si, dan Huang Jeng alias si Dadang akan mewakili aliansi Shisui dalam pertandingan final melawan dua aliansi lain. Sorak-sorai penonton memenuhi arena kompetisi alat pembimbing roh ketika Nongong Wang telah mengumumkan hasil akhir dari turnamen bawah tanah ini. Sementara itu, Nongong Wang tidak berusaha untuk basa-basi sama sekali ketika menunjukkan ketertarikannya kepada Yuho dan menanyakan apakah pemuda itu bisa menjelaskan lebih lanjut terkait perisai kontrol penghakiman yang baru pertama kali dia lihat dalam hidupnya. Namun ternyata Yuho juga tidak menganggap tinggi Nongong Wang ketika meminta petinggi aliansi itu untuk menunggu sampai babak final tiba. Tanpa menunggu lebih banyak waktu berlalu, Yuho pun meninggalkan hotel ketika Nangong Wan yang tiba-tiba berkata bahwa mungkin si Tang Wu inilah yang sedang dicari oleh ketua sekte dan mereka bisa membayar mahal untuk merekrut Tang Wu masuk ke dalam aliansi Shisui. Sementara dirinya dijadikan penggibahan dan bakal kader idaman, Yuho dan Hei Seto telah sampai di penginapan sekte Tang dan seperti biasa berkumpul di kamar BB ketika Yuho memberikan pisau ukir Bambang untuk Hei Seto berhubung dia sendiri telah memiliki pisau penjaga kehidupan. Setelah itu obrolan berlanjut pada protes keras Wang Dong-er yang tampaknya menyadari rencana Yuho mengikuti kompetisi master pembimbing roh bawah tanah demi mencari kesempatan untuk bergabung dengan sekte Roh Kudus. Anggota 7 Moses Rek lain juga menunjukkan kekhawatiran, sementara Wandong tanpa banyak babi bu berkata bahwa dia tidak akan menyetujui rencana berbahaya ini sekuat apapun kemampuan penyamaran Yuho. Yuho sangat memahami kemarahan ayahnya, namun buru-buru menjelaskan tentang betapa pentingnya misi ini, mengingat ancaman terbesar sekte Roh Kudus bukan hanya kekuatan namun juga misteri di balik kekuatan besar tersebut. Saat ini mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sekte Roh Kudus dan dengan kondisi yang demikian mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa jika sewaktu-waktu organisasi misterius itu meledak. Yuho mengingat bagaimana dahulu guru mereka semua Mu'en telah memiliki beberapa kekhawatiran akan keberadaan Master Roh Jahat dan setelah kini Mu'en telah tidur dalam keabadian, Yuho merasa memiliki tugas untuk mengambil alih tugas tersebut. Baru setelah mendengar penjelasan Yuho, Jiang Nanan dan pun memberikan dukungan dan mengingatkan bagaimana membasmi dan mengawasi keberadaan Master Roh Jahat adalah tugas mereka sebagai tim pengawas Shrek. Xiao Xiao pun turut membantu menenangkan Wandong dan meyakinkan Tuan Putri Sekte Hautian itu bahwa Yuho dengan segala keterampilan serta kecerdasannya pasti telah menyusun rencana terbaik untuk menyelesaikan misi tersebut. Nah, setelah diberikan pemahaman dan dukungan dari teman-temannya, Wan Dong-er pun membalikkan badannya dan berjalan mendekati Yuho sebelum menggenggam tangan pemuda itu sambil mengungkapkan permintaannya. Wan Dong-er tidak banyak babi bu dan prembul ketika mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang dia ajukan adalah dia ingin Yuho berjanji untuk tidak mati selama melaksanakan misi, membuat seketika ruangan menjadi hening karena siapapun mengetahui betapa berbahayanya misi menyangkut sekte Roh Kudus ini dan tiada satupun orang yang bisa menjamin keselamatan nyawanya bahkan jika Mu'en masih hidup. Namun ternyata tanpa pikir panjang Yuho berjanji dengan yakin membuat seluruh anggota sekte Tang yang ada di ruangan tidak bisa menahan diri mereka untuk tersenyum lega karena masalah sekte Roh Kudus sudah berakhir. Sekarang waktunya mereka untuk bersiap karena esok hari mereka akan melawan faksi terkuat di kelompok mereka yaitu Akademi Shrek. Setelah mendiskusikan strategi apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapi Akademi Shrek, masing-masing anggota sekte Tang pun mengambil waktu untuk beristirahat dan ketika kesadarannya menghilang ke dalam tidur lelap, Yuho tiba-tiba saja melihat sesuatu mimpi yang sangat aneh begitu, yaitu banyak sosok manusia tebus pandang yang berjalan di sebuah gurun luas entah apa yang sedang mereka tuju. Nah, ketika Yuho berjalan melewati orang-orang inilah, tiba-tiba pemilik 3 roh
pelindung itu mendengar suara yang sangat familiar dan begitu Yuho berjalan cepat mendekati sumber suara itu, pemuda itu tidak bisa menahan tangisan haru ketika melihat sosok yang begitu dia rindukan. Iya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abah Yilai Kexi yang menjelaskan bahwa dia masih hidup karena setelah kesadaran terakhirnya menghilang di Sekte Hautian, ada sebuah keberadaan abadi alias Sang Raja Dewa Tangsan yang memberinya kesempatan untuk mengajari Yuho esensi sebenarnya dari metode sihir kematian yang dia wariskan. Abah Yi mengajak Yuho berjalan melintasi gurun yang luas sebelum kemudian melihat sebuah bulatan besar di langit yang tidak lain adalah matahari dan bulan yang saling bertumpukan. Abah menjelaskan bahwa matahari adalah sumber dari kehidupan dan ketika matahari terbenam, bulan akan muncul membawa kegelapan yang menjadi tempat peristirahatan kematian. Abah berusaha menunjukkan bagaimana hidup dan mati adalah siklus mimpi yang terjadi sesaat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga esensi sebenarnya dari kematian adalah kehidupan itu sendiri yang menyebabkan kematian ada di dunia. Yuho menunjukkan ekspresi antusias ketika mendengar penjelasan Abah Yi karena sekarang dia paham mengapa gurunya itu begitu meremehkan Master Roh Jahat yang hanya memanfaatkan energi kematian padahal kematian itu sendiri berasal dari kehidupan. Yilai Kexi menunjukkan kepuasan ketika melihat muridnya dapat memahami intisari kematian dengan sempurna sebelum kemudian mengatakan bahwa intisari kematian ini adalah hal terakhir yang bisa diajarkan Abah kepadanya. Kini Yuho memahami bahwa Abah Yilai Kexi tidak benar-benar hidup kembali dan mereka berdua kini harus benar-benar berpisah dengan untuk selamanya. Abah Yi menghadiahkan demi plat roh orang mati yang telah dia ciptakan untuk Yuho sekaligus secara resmi mewariskan sihir kematian ini kepada muridnya. Baru setelah itu Yilai Kexi berjalan memasuki lubang cahaya yang sangat terang dan ketika Yuho mengikutinya, pemuda itu tidak bisa menahan rasa kehilangan ketika menemukan dirinya telah tersadar dari mimpi indah sesaat. Meskipun pertemuan dengan Abah hanya terlihat hanya mimpi, namun Yuho yakin bahwa semuanya merupakan sesuatu yang nyata dan dia berjanji akan mengembalikan kejayaan sihir kematian warisan gurunya yang berharga. Edian, waduh, udah seneng-seneng Abah Yilai Kexi muncul lagi. Malah ternyata cuman bentaran doang buat ngajarin Yuho sihir kematian. Kayak bocil kematian lama-lama. Nah, kira-kira apakah Yuho dapat menguasai ajaran sihir kematian Abah Yi dengan sempurna? Dan apakah kalian bertanya-tanya kenapa di openingnya Abang Rama mengucapkan kata seperti itu? Ya udah atuh, kalian jangan lupa di follow itu IG sama TikToknya Cakra Diva ya, nanti diupdate di sana atuh. Oke, jadi kalau misal nanti tiba-tiba uploadnya agak-agak telat gitu ya guys ya mohon dimaklum atuh. Oke, Rama di sini pamit, bye bye.